David da Silva mengalami cedera, Mang Adon udah pasti menjadi pilihan utama. Tapi, kata Coach Bojan Hodak, Mang Adon ini tidak cocok bermain di Liga Indonesia. Terus, kumaha tuh? Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Seperti biasa, saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan Bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti yang udah saya katakan dan juga ungkap di konten saya sebelumnya, kalau Rahmat Irianto mengalami cedera ACL itu mungkin yang paling disayangkan karena akan menepi dari Persib Bandung cukup lama. Padahal sisi kanan ini sangat membutuhkan sekali sosok Mas Rian. Terus Dimas Derajat cedera ankle dan juga sang predator Persib Bandung David da Silva cedera, ketarik ototnya. Walaupun ini masih dalam kategori cedera ringan dan kisaran mungkin hanya 1 minggu David da Silva akan menepi istirahat agar sembuh dulu cederanya. Jika melihat dari klaim itu, di mana dari kedokteran Persib juga bilang kalau cedera otot David da Silva ini hanya grade 1 yang hanya butuh 7 hari untuk istirahat. Tapi sepertinya saat melawan Arema Malang, Persib Bandung tidak akan bermain tanpa seorang David da Silva. Nah, itu tandanya kemungkinan Gerpane atau Mang Adon atau Mang Kasta akan menjadi pilihan utama. Karena yang nggak ada lagi, siapa yang mau diposisikan di nomor 9 sekarang. David da Silva udah jelas cedera. Dimas Derajat ya cedera juga gitu kan. Mau memaksimalkan Cio, waktu itu juga Cio kalau di posisi nomor 9 agak kurang maksimal. Rian Kurnia, ya sekarang ada Gerpane. Itu adalah jawaban dari cederanya pemain-pemain inti Persib Bandung khususnya di posisi nomor 9. Cuman masalahnya Gerpane masih dalam tahap ya menyesuaikan dengan Liga Indonesia. Terlihat di saat laga melawan Dewa United kemarin, saya jujur aku acungi jempol karena Gerpane adalah salah satu pemain yang bagus kalau menurut saya, berkualitas. Dia finishingnya kuat, dia juga body balance-nya kuat, reading the ball-nya kuat gitu kan. Sprint memang belum terlihat sprint cepatnya seperti David da Silva karena memang kondisi saat melawan Dewa tidak menguntungkan untuk bisa seperti itu. Walaupun ada satu momen, masih ingat gak Boboto? Ada satu momen di mana Gerpane dikasih soloran bola, lalu Gerpane melakukan duel sprint dan juga body charge bersama Angelo, back dari Dewa United. Dan waktu itu Angelo udah lebih dulu loh dibandingkan Gerpane. Tapi dia berhasil menyalip sprintnya, bahkan berhasil nendang shot on target ke gawang Dewa yang dijaga oleh Sonny Stephen. Tapi sayang memang masih sangat lemah dan juga tepat di pelukan Sonny Stephen. Dari situ mungkin kita bisa sedikit menilai kalau daya sprint, daya ledak dari seorang Gerpane juga cukup lumayan, cukup bagus banget. Nah, cuman kata Coach Bojan Hodak, Gerpane terbiasa bermain di Liga Eropa, yang dimana liga-liga yang udah maju itu, Boboto, tipe atau gaya permainannya itu adalah lebih ke kaki, mengedepankan positioning setiap pemain, passing kiri, passing kanan gitu kan, dan jarang sekali lari. Nah, Gerpane kelihatan di nomor 9 ini lebih mengedepankan sebagai pemain pemantul, lalu nantinya menciptakan sebuah peluang dari bola-bola yang disusun oleh second line. Itu kelihatan banget, Gerpane hanya tutup back-back lawan dengan bajannya yang memang sangat memungkinkan untuk menutup para back-back lawan, lalu kasih bola ke kiri, kasih bola ke kanan. Itu kelihatan banget. Tapi itu adalah gaya permainan sepak bola modern. Mungkin terbiasa di Liga Belanda dulu, Gerpane bermain kaki ke kaki. Dan sementara di Liga Indonesia, di mana striker itu harus lebih banyak melakukan akselerasi. Nggak salah sebenarnya melakukan apa yang seperti Gerpane lakukan, tapi second line-nya harus benar-benar ngerti. Dimana ketika bola sudah ditujukan ke Gerpane atau ke Mang Adon ini, second line harus cepat-cepat membuka agar Gerpane tidak kebingungan. Bola harus dialirkan kemana nih? Kalau seandainya second line-nya diem aja, ngerasa bola udah di Gerpane akan dimaksimalkan, digocet-gecot tendang, ya itu kan susah juga untuk Gerpane bisa melakukan 1-2 bersama pemain-pemain lain. Nah, ini dinotis langsung oleh Coach Bojan Hodak.
Jadi Gervane harus segera menyesuaikan dengan bagaimana cara sepak bola di Liga Indonesia. Saya yakin karena Gervane adalah salah satu pemain profesional, bahkan CV-nya juga cukup mentereng sebenarnya Bobotoh. Jadi dia akan cepat menyesuaikan bagaimana keinginan permainan di Persib Bandung atau di Liga Indonesia itu sendiri. Dan saya yakin insya Allah mudah-mudahan kalau Gervane bisa menyesuaikan dengan permainan Persib Bandung, ini akan menjadi striker yang benar-benar tajam, apalagi masih dalam kategori muda lah gitu, dalam umur yang benar-benar frame, yaitu 28 tahun. Mudah-mudahan aja seperti itu, dan kemungkinan besar Gervane akan turun dari menit awal saat laga melawan Arema Malang. Sepertinya akan seperti itu, karena ya nggak ada lagi pilihan. David da Silva cedera, Dimas Derajat cedera, nomor 9 yang paling potensial sekarang hanya ada di Gervane. Dan kita juga sangat ingin menantikan sebenarnya permainan Gervane seperti apa yang sesungguhnya jika Persib bermain dalam permainan yang bagus. Karena saat melawan Dewa kemarin saja, yang dimana Persib secara umum, secara keseluruhan bermain tidak terlalu baik, Gervane bagi saya pribadi cukup menunjukkan kualitasnya. Apalagi seharusnya jika didukung oleh permainan tim yang luar biasa. Jadi kalau timnya lagi bagus nih, secara umum dari mulai penjaga gawang, back, pemain tengah, sayap, termasuk striker, itu akan kelihatan Gervane akan seperti apa. Main jelek aja Persib saat melawan Dewa, Gervane udah bisa menunjukkan bahwa dia bisa memberikan kontribusi lebih untuk Persib Bandung. Mulai dari menciptakan sebuah peluang, mulai menjadi seorang tembok yang memberikan pergerakan-pergerakan untuk second line, umpan-umpan untuk lini kedua Persib Bandung, bahkan juga menjadi orang pertama yang melakukan pertahanan. Beberapa kali terlihat waktu itu Persib seperti nggak mau nge-pressing para pemain-pemain Dewa United di lini tengah. Gervane itu turun ke belakang, seperti David da Silva lah, turun ke belakang untuk nge-press, agar tidak di-press dulu oleh lini tengah dan lini pertahanan, tapi Gervane dulu yang nge-press di posisi penyerang. Itu kan satu hal yang bagus dan positif sebenarnya untuk seorang Mang Adon. Nah, ini menjadi hal yang sangat menarik untuk kita nantikan, apakah Mang Adon akan ditampilkan sejak menit awal oleh Coach Bojan Hodak, dan jika ditampilkan sejak menit awal, bisakah Mang Adon ini memperlihatkan kualitasnya? Karena Arema juga kalau menurut saya sekarang cukup baik kalau dibandingkan dengan musim kemarin, lagi bagus-bagusnya, walaupun ada momentum yang dimana sekarang beberapa Aremania juga menginginkan kalahkan saja katanya Persib Bandung Arema karena ingin pelatihnya diganti. Ini kan satu kesempatan yang memang harus dimaksimalkan oleh Persib Bandung. Walaupun saya yakin juga Arema Malang tidak akan menyerah begitu saja, tidak akan bermain nothing tulus sederhana gitu saja, enggak. Saya yakin Arema Malang juga akan berusaha memberikan perlawanan ke Persib Bandung, bahkan berusaha untuk mengalahkan Persib Bandung. Saya yakin itu. Jadi itu sebabnya Persib Bandung harus benar-benar konsentrasi, apalagi kalau seandainya kita kalah, maka posisi 1 akan benar-benar terancam. Segitu dulu pembahasan hari ini, Bobotoh. Assalamualaikum.